فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها رزقها وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم. Ya. Kenapa ini dilakukan? Sebagai salah satu syarat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai bentuk syukur kita kepada Allah terhadap anugerah anak yang diberikan kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada banyak orang suami istri, lalu mereka tidak diberikan atau tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh kita yang dikaruniai oleh Allah, salah satu bentuk syukur itu adalah mengakikahkan anak. Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah kemudian Rasulullah mengingatkan kita anak perempuan 1 ekor disembelihkan untuknya untuk menebus dari gadaiannya. Anak laki-laki 2 untuk menebus gadaian anak itu. Kapan dilakukan penyembelihan itu? Pada usia 7 hari kelahiran anak. Bagaimana kalau sudah 7 hari kelahiran anak, orang tuanya tidak mampu untuk mengakikahkan anaknya, maka ditambah lagi 7 hari kemudian menjadi 14 hari. Di 14 hari masih tidak mampu orang tuanya untuk mengakikahkan anaknya, maka ditambah lagi 7 hari ke belakang menjadi 21 hari. Ketika di 21 hari orang tuanya belum mampu mengakikahkan anaknya, maka gugurlah kewajiban orang tuanya terhadap anaknya untuk diakikah karena dianggap mereka tidak mampu. Yeah. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi agama tidak pernah memberatkan kita penganutnya, dan Rasulullah tidak pernah memberatkan umatnya. Maka ketika anak yang dikaruniakan oleh Allah diperintahkan oleh beliau untuk kita akikah dalam sampai usia 21 hari, tapi tidak mampu kita untuk mengakikah, maka lepas dan gugurlah kewajiban kita untuk mengakikahkan anak. Ya. Bagaimana Ustaz kalau misalnya anak saya sudah besar, lalu kemudian kami orang tuanya punya kemampuan untuk mengakikah, itu sudah melewati dari batas 21 hari. Entah mereka sudah 1 tahun, 2 tahun, dan seterusnya. Bahkan sampai anak menjadi dewasa, baru orang tuanya mampu untuk mengakikahkan anaknya. Sebetulnya kewajiban orang tua terhadap anak untuk diakikah sudah lepas. Tetapi kalau mereka punya kemampuan untuk mengakikahkan anaknya, maka boleh dan tidak ada masalah. Silakan diakikah karena kemampuannya ada pada saat itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya mau mengakikah anak saya, anak laki-laki. Tapi saya tidak mampu untuk menyembelihkan 2 ekor kambing. Mampunya saya cuma 1. Dari baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mencontohkan ketika beliau mengakikah cucunya Hasan dan Husain, beliau menyembelihkan masing-masing 1 ekor kambing. Jadi ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi angka nasi tempo waktu Nabi Muhammad nakeka yang dari cucuna pona riasan Hasan sebab Husain. Masing-masing Hasan 1, Husain 1. Berarti kita boleh mengakikah anak laki-laki kita dengan 1 ekor kambing kalau itu kemampuan kita. Tapi kalau kita mampu 2 ekor kambing, maka itu yang lebih afdal, yang dianjurkan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ada pertanyaan, Ustaz, bagaimana kalau misalnya saya mengakikah diri saya sendiri? Nanti dulu kita lihat, kita cek dulu. Apakah dulu mereka tidak diakikah oleh orang tuanya karena orang tuanya tidak punya kemampuan sehingga mereka tidak diakikah? Yang kedua, apakah mereka orang tuanya dia mampu tapi karena ketidaktahuan orang tuanya untuk mengakikah anaknya, maka anak boleh mengakikah dirinya sendiri? Boleh ketika anak mampu mengakikah dirinya. Lalu bagaimana juga Ustaz? Ini ada pertanyaan. Orangnya sudah meninggal, tapi mereka belum diakikah. Pewarisnya anak atau mungkin istrinya akan mengakikahkan mereka. Sementara orang yang mau diakikah sudah tiada, mereka sudah meninggal. Silakan diakikah atas nama mereka, dan itulah yang disebutkan kita matampun. Iya. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kemudian oleh Rasulullah mengingatkan kita, jikalau 21 hari kita tidak mampu orang tuanya, maka gugurlah kewajiban. Tetapi kapanpun kita punya kemampuan untuk mengakikah anak, maka tidak ada halangan untuk kita mengakikahkan anak. Silakan, selama ada kemampuan. Bapak Ibu, kenapa anak itu harus diakikah? Pertama, sebagaimana yang disabdakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena anak ini adalah tergadai dengan akikahnya, makanya kita sembelihkan mereka kambing. Jadi syarat yang disebutkan Rasul adalah kambing. Bagaimana kalau jenis yang lain? Misalnya ada 7 orang tua, mereka masing-masing punya anak dan mereka sudah sepakat untuk kemudian mengakikah anaknya dengan membeli 1 ekor sapi. Di sebagian ulama membolehkan, dan itu pernah dikatakan Rasul tapi dianggap hadisnya lemah. Silakan, kalau itu yang menjadi kesepakatan dan kemampuan untuk dilakukan oleh orang tua untuk mengakikah anak dengan menyatukan 7 anak, lalu kemudian diakikah dengan lain jenis dari kambing seperti sapi, kerbau. Jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia,
Singkat cerita, agama tidak pernah memberatkan kita. Rasul dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak memberatkan kita. Makanya Allah katakan dalam Al-Qur'an, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberatkan hambanya kecuali dengan kemampuannya sendiri. Jadi itu yang pertama Bapak. Jadi akikah. Lalu kemudian apa hikmah dari akikah? Itulah salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah simbol memotong sifat kebinatangan kepada anak. Jadi iarur ye barai lambana magere kibebe yareka sapi ye barairo digere sifat-sifat yakna yareka sifat orok-orok na anak. Bukan anak yang disembelih Pak. Kenapa? Karena sifat kebinatangan itu terkadang muncul kepada anak. Makanya oleh Allah katakan dalam Al-Quran, allati inna amwalakum wa auladakum fitnah. Sesungguhnya harta-harta kalian dan anak-anak kalian adalah fitnah. Agar fitnah yaitu ujian dan cobaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah berikan kita anak itu adalah ujian. Jangan dikira bahwa kita diberikan anak oleh Allah itu cuma-cuma. Itu adalah ujian yang diberikan oleh Allah. Boleh jadi dengan ujian berupa anak yang diberikan oleh Allah mengakibatkan kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi karena anak menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka bergantung emak dan bapaknya bagaimana menjadikan anak sebagai ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian yang kedua, acara kita pada hari ini adalah tasmiyahan. Memberikan nama kepada anak. Jadi kewajiban orang tua setelah mengakikahi anak adalah memberikan nama. Nama yang bagaimana Ustaz? Nama yang baik yang memiliki makna. Karena sesungguhnya namanya nama itu adalah doa. Jadi nama itu adalah doa Bapak Ibu. Kita memberikan nama kepada anak kita, tentu ada doa kita di situ, ada tujuan yang akan kita capai. Contoh, anak saya mau kasih nama anak laki-laki ini Muhammad Soleh. Kenapa Bapak Ibu, kenapa mak dan bapaknya memberikan nama Soleh? Tentu harapan mak dan bapaknya itu agar anaknya nanti kelak menjadi anak yang soleh. Iya kan Pak? Jadi nama itu adalah doa. Makanya disarankan oleh Rasulullah, berikanlah nama anakmu dengan nama yang baik dan makna yang baik agar mereka anak itu termotivasi dengan namanya yang baik. Jangan memberikan nama itu nama yang jelek. Contoh, anaknya dikasih namanya Bolong. Iya. Akhirnya ketika anak sudah jadi besar, lalu dipanggil sama teman-temannya, dia olok-olokin, bolong, bolong. Akhirnya marah. Padahal memang itu namanya. Siapa yang salah? Kita orang tuanya yang salah memberikan nama kepada anak. Jadi Bapak Ibu yang sama berbahagia, berikan nama yang baik kepada anak kita. Karena nama itulah kemudian nanti di akhirat akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala di yaumul kiamah di padang mahsyar bersama dengan nama orang tuanya. Iya. Jadi iya ruasan nata rengingnya nata, ya na rumatu nopi pong Allah taala. Kalau baca tak senangnya nata, ya toma tu matu diobiran di pong Allah taala. Oh baco. Nah diobir kan di bapak nak. Jadi makanya Bapak Ibu berikan nama yang baik. Mudah-mudahan dengan nama yang kita berikan anak itu, itulah kemudian menjadikan anak kita menjadikan artinya dari nama itu. Nah selain daripada nama Soleh, mungkin namanya adalah rezeki. Harapan orang tua, doa orang tua adalah agar anaknya nanti lancar rezekinya. Ya kan gitu Pak. Jadi Bapak Ibu yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya tidak terlalu panjang lebar dalam memberikan tausiah akikah dan tasmiyahan.
Sesungguhnya akikah adalah bentuk syukur kita kepada Allah, dan tasmiyahan adalah merupakan pemberian sekaligus juga bentuk syukur kita kepada Allah, sehingga nama yang kita berikan adalah mengarah kepada makna yang baik dan senantiasa menjadikan nama itu akan menjadi harapan orang tua. Karena salah satu warisan terbesar orang tua, ya, bukan harta dan bukan yang lainnya, kecuali adalah anak yang soleh dan soleh. Harta boleh jadi bahan pertengkaran terhadap anak-anak ketika kita sudah tinggal. Bahkan istri yang selama ini yang sangat mencintai kita, belum tentu ketika kita sudah di alam kubur, kita sudah tiada, apakah sang istri masih mau mendoakan kita. Tetapi yakinlah bahwa anak yang soleh dan soleha, yang akan bangun di keheningan malam, yang akan mengangkat kedua tangannya, memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta doa kepada orang tuanya, walaupun orang tuanya sudah tiada. Ya roh kira-kira beneta, namun nama kena kita bapak. Narik komate ini belum tentu nih lo doa memupi, wadi ini nala kurang nilai ini. Tapi anakta, namun maga motor di tengah benih. Enapa nakka liman nih lor pong Allah Taala, akan nih lor pong Allah Taala. Rabbi, ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, kasihanilah aku dan kedua orang tuaku, ampuni dosaku dan dosa kedua orang tuaku. Itulah doanya seorang anak yang soleh dan solehah. Makanya Bapak Ibu, anak yang kita lahirkan, sebagaimana kata Rasulullah dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, suci, bersih. Tapi yang akan mewarnai adalah emak dan bapaknya. Mau jadikan anaknya anak yang baik, bergantung dari emak dan bapaknya. Mau jadikan anaknya itu jelek atau jahat, itu bergantung emak dan bapaknya. Maka emak dan bapaknya lah yang akan memberikan warna kepada anak. Makanya anak yang kita lahirkan menjadi ujian dalam kehidupan kita sebagai orang tua, agar mudah-mudahan dengan anak yang dianugerahkan Allah menjadikan kita lebih dekat kepada Allah dan bukan menjadikan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah bahwa anak akan senantiasa menjadikan kita menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi anak juga bisa menjadikan kita hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak orang tua yang kemudian pusing karena anaknya. Berapa banyak orang tua tercoreng nama baiknya karena orang tua. Karena anak, orang tua tercoreng nama baiknya. Maka itulah kemudian tugas dan kewajiban kita orang tua kepada anak, hendaknya kita laksanakan. Didiklah anak-anak kita agar menjadi anak yang dan soleh dan soleha. Mudah-mudahan yang kita akikahkan pada hari ini, yang kita tasmiyah pada hari ini, mudah-mudahan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia, dan mohon maaf bila ada hal-hal yang saya sampaikan kurang berkenan di hati kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bima sammakallah Muhammad Ali Nabi bin Mansur. Barakallah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sammaituka bima sammakallah Muhammad Kainarda bin Mansur. Barakallah. Yang terakhir, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Sammaituki bima sammatillah Rizkia Salwa binti Riko almarhum. Barakallah. Terima kasih. Marilah kita sama-sama membaca doa.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد النائمين حمد يوافي نعمه ويكافئ ولا تجد أكثر حمدنا ولا مطلب علمنا ولا تشرك علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله عليه والحمد لله رب العالمين. Baru saja pertama yang bisa dibawakan oleh saudara bisa kita yaitu Bapak Adi Abdul Wahab, Bapak Adi Hadimah, Muhammad Mansur, Bin Rusa atau nama saya Bin Mansur. Bu, sabar Bu. وزدنا في صوب النبي صلى الله عليه وسلم بني مدن بني مزار بني مواقع بني أدنان وعلى صلى الله عليه وسلم وزلنا ما زكوا بينهم والجوزة Allahumma selesai serat Ya, maju kali. Mundur dulu kali. Kali maju. Ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul sallallahu alaika ya Habib sallallahu alaika salawatullah alaika anta samsul anta badrun anta nurun anta nuri Ya, Mansur mundur Mansur. Awas. anta misbahu sudud ya Nabi sallallahu alaika ya Rasul sallallahu alaika ya Habib Kalin dulu. salawatullah alaika mara'aikal isahanna abisura ila ilaika wal kamalaka bagalla kumala salu alaika ya Nabi Kalin dulu. alaika ya Rasul sallallahu ya Habib sallallahu alaika salawatullah Kalin dulu.
Mundur Pak Mansur, maju sedikit. Ya Habib salam alaika. Kalin dulu. Yang tua. Yang mundur Pak Mansur. Ya. Begitu ya terus. Kalin dulu, baru mundur. Silakan Om, silakan. Kalin. Mana Bapak? Ya. صلى عليه رافعا به والروح بدار وسنات العين وقنا بيننا وبين المنكبين سبت القفين دم القاديس كليلا الحياة بكسر حياة علم وعسسره إلى سعة الرسلية وبين كتفي أتام نبوة قال الله نور على ورقوك العلوم ورحمة يض من الأفات المسكية ويتكفأ في مسيته كأنه منحة لسباب مرتقى والتواضع يكسب نعله ويرقه ثوبه ويخلط شاته ويسير في خدمة أهله بصيرة سرية ويحب الفقراء والمساكين ويجلس معهم ويعود مرضاهم ويسيء جنائزهم ولا يحكر فقيرا أذقه الفقر وأشوى ويقبل المعذرة ولا يقابل أحدا بما يكره ويمشي مع الأرملة وذوي القبورية. Amin. Amin. نسألك اللهم بأنوارك القدسية التي أعطاها أحد من كلمات الشك ذاك ونتوصل إليك بشرف الذات المحمدية ومن هو آخر الأنبياء بسورته وأولهم بمعناه وبأنك وكلا بلغ الله وبحمد شرعة المناقب والخصوصية التي استبشروا بنعمة وفضل من الله أن توفقهم ربنا وتحب سماء عجل الشهوات والعظائم القلبية وتحقق لنا يا مولانا من الآمال وعبدك ظلمنا صالح الأعمال ما الدبر وتعم جعل هذا من حدائق حقيقة الصليا برحمتنا الدنيا فحقق لنا يا مولانا ما منك رجونا واجل أجل هذا الخير في هذا اليوم وأجرا اللهم اجعل هذه البلدة وسائر بلادنا في الجهاد البرود المحبرة المولدية سيدنا Bersyukur kepada Allah, bersyukur sepada
Allah menjaga keikhlasannya. Semoga dirimu, semoga langkahmu diiringi oleh rahmatnya. Setiap nafasmu, seluruh hidupmu, semoga diberkahi Allah. Alhamdulillah wa syukurillah, bersyukur padamu ya Allah. Kau jadikan kami saudara. Indah dalam kebersamaan.
Thank you.